إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا في هذا المكان في الصحة والعافية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال, marilah dalam kesempatan malam hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, 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 syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi Allah kesehatan, banyak orang sakit, alhamdulillah kita kader. Diberi Allah Subhanahu kesempatan untuk menambah ilmu kita. Banyak orang kepada Allah menambah ilmu. Kemudian diberi Allah Subhanahu wa taala kita bisa beribadah. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimahumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu derajat yang ketiga. Apabila tiada memberi manfaat akan dia dengan perkataan yang lemah lembut dan dengan pengajaran itu, maka menegur akan dia dengan perkataan yang keras. Sudah ketiga kalinya, 2 kali sudah menegur dengan lemah lembut pada manusia, maka tasydid dengan keras. Jadi yang pertama semalam bahwa tasydid at-ta'rifu, yakni memberitahu akan seseorang yang berbuat akan sesuatu pekerjaan yang mungkar dengan babanya, maka itu lazim atas seorang menegur dan mengajar akan sembahyangnya. Seperti meninggalkan dia atau maknina, wajib kita menegur. Ini memberitahu dengan nama lembut, dia kamunya sembahyang itu maknina. Kata maknina itu sebentar bagana. Kemudian hukum waliyadin Allahu Akbar sami Allah. Ada juga kata maknina Allahu Akbar sami Allah man hamidah. Langsung itu dia lagi sami Allah man hamidah. Allah ada maknina kita sudah. Allah man hamidah. Ada itu hanya Allahu Akbar. Maka kita wajib menabungnya. Tapi yang kedahuluan menabungnya hanya apa semalam? Sudah Allah. Nah, menabungnya hati-hati dahulu. Kemudian menabungnya membaca kita celaka, usaha menabungnya lemah lembut, menabungnya. Nah, ada kemakninan. Jadi kita menjadikan melihat orang pada kemakninan, maka kita tegur dengan lama lembut. Ini hukum waliyadin Allahu Akbar sami Allah man hamidah. Allah masih ada berbunyi yang pada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia menabungnya dengan nama lembut. Yang kedua dia menasihatinya. Kamunya kada sembahyang itu disiksa Allah 500 tahun. Ikam namanya sembahyang, ikam diberi pahala, diberi Allah SWT jaminan nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Kada ada orang nak fakir, lamunnya ini orang sembahyang aja, kada ada nak fakir, kada ada nak sakit karena hidup, dinasihati, ini ada sembahyang. Nah orang-orang dahari orang anak penyembahyang saleh, orang itu nyaman hidupnya. Nah, dinasihati, dikisah-kisahkan orang-orang saleh supaya terbuka hatinya untuk beribadah.
dikisahkan orang-orang yang baik, yang bagus-bagus. Di dalam Al-Quran itu banyak kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, banyak kisah. Diambil iktibar kisah. Apa tujuannya kisah? Yang menakutkan. Tujuannya untuk menambah-nambah kita beribadah kepada Allah, untuk menambah-nambah takwa kepada Allah. Orang kayak itu mas, orang kayak ini, orang untungnya beribadah banyak, aku sedikitannya. Kalau timbul keinginan untuk menambah ibadah, nah itu ngarannya nasihat. Dan yang ketiga apabila tiada memberi manfaat, dinasihati sudah, ditegur malam sudah, dikisahkan orang saleh sudah, dengan perkataan yang lemah lembut dan dengan pengajaran itu, maka menegur akan dia dengan perkataan yang keras dan dengan perkataan yang kasar. Sudah lembut, mereka jangan minuman arak itu berdosa, jangan lagi. Ya, ini lamunya orang minum arak itu disiksa Allah. Sudah dipadahi. Kada mau juga. Nah, lalu jadi agak keras dengan perkataan yang kasar. Dan jika patut dimaki akan dia, maka harus dimaki. Artinya boleh. Namanya memang dimaki kan sudah di lembu-lembu, kenapa pun dilajari kuda dan mau juga, maka di sini boleh dimaki akan dia. Tetapi jangan dimaki akan dia dengan perkataan yang sangat keji. Nah itu ada boleh juga. Bersangatan keji, amat jernih. Nah itu keji Allah. Nah jangan berlebihan, jangan sangat keji. Ini sambat anjing ini ya misalnya kamu penghuni neraka ini. Nah itu kasar kadang-kadangnya. Jangan dimaki akan dia dengan perkataan yang sangat keji. Seperti kata ia berzina dan melakukan mukaddimahnya dengan jangan memaki dengan perkataan yang dusta. Jangan juga mendustai, dimaki-akinya. Tetapi dimaki akan dia dengan perkataan yang tiada sangat keji, seperti dimaki akan dia dengan dikata akan dia ya fasik, wahai orang yang fasik. Artinya fasik itu orang yang mengakali berbuat dosa. Fasik namanya si fasik ini. Nah itu berbuat dosa aja terus. Nah itu boleh dimaki. Juga kamu tobat. Nah, sudah dipadahi lagi. Atau dikatakan akan dia ya ahmak, yakni hai orang yang kurang akal. Kada akal, kada bakal kurang akal. Kada akal kasar, kurang akal. Bakal aja cuma kurang. Apa namanya kada bakal lah. Dia tahu aja di duit, dan diberi duit, lakas nyambut. Atau melihat bibinian nyarok aja mata, berarti bakal aja orangnya. Isduki duit, nyambut lakas, kalau melanjakan minyak langsung, bakal, tapi kurang apa nih? Boleh aja kita berkatakan keji, ya jahil, hai orang yang jahil. Nah boleh aja. Tiadakan kau takut akan Allah Ta'ala, atau dengan katanya ya ghabi, bahasa Arab nih, ya bahlul, ya jahil, yakni hai orang yang dungu. Nah
lungu itu ada pintar, ghabi, lungu dan barang sebagainya. Tiap-tiap yang dibilangkan memaki akan dia, dan sekalian itu sekira-kira hajat jua, dan jangan berlebih-lebihan. Nah itu jangan berlebihan. Kami tamu, memaki-maki ini luar biasa, sampai kadang orang luar. Nah itu namanya berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Itu yang ketiga. Yang keempat, derajat yang keempat, nah, jadi menagur orang boleh, kita memaki, jangan berlebihan memaki-makinya. Derajat yang keempat, apabila tiada memberi manfaat yang demikian itu, maka ditegahkan akan dia dengan tangan. Sudah dipadahi ini, dipadahi kurang akal, ditolongi sudah maksiat, disudahi fasik, disanggati pula kurang akal, tetap hanya menggawi, dipadahi sudah, dilamah lembut sudah, dikasahkan kayak ini sudah, dikasari sudah, nanam tanpa hanya pulang memberi manfaat itu, maka ditegakkan akan dia dengan tangan, seperti dipecahkan alat permainannya yang haram. Naikkan sudah dipadahi lemah lembut, sudah dikisahkan, sudah dikasari, bangun aja lagi. Nah diambil, dipecahkan dan ditumpahkan araknya. Nah diambil, dibuang araknya, tumpah habis, dan ditinggalkan pakaian sutra, lamiyau pakaian sutra. Itu daripada ya, kalau bahwa kita lelakian nena kada boleh memakai sutra, kenapa jadi kamu memakai? Daripada sudah dikisahkan lemah lembut, bangun aja lagi, kada pun paksa dipacul ya. Di pakaian sutra daripada kepalanya atau daripada tubuhnya, nah dipacul sutra tadi, karena kalau boleh memakai sutra. Sudah dipadahi, sudah dikisahkan, paculan. Nah, atau memakai emas, nah laki udah boleh memakai emas, makanya jadi memakai emas. Nah diambil aja, buang. Ada yang jatuh, lakas ambil. Nah, emas mah dibuang, ditimbang, lakas ada nama ambil. Nah, kada boleh. Atau daripada tubuhnya, dan ditegakkan akan dia daripada duduk atas hamparan sutra. Tidak boleh juga. Bisa sejadah jadi sutra, kedudukannya jadi sutra, ambil dan ditolakkan akan dia daripadanya. Nah jangan dipakai. Atau dikeluarkan akan dia daripada rumah. Nah ditimbang. Jangan ada sahabat Nabi pakai emas, diambil Nabi, dilempar Nabi emasnya, dilempar, tapi diambil ya pulang kainannya. Nabi kada setuju artinya. Nah dikeluarkan yang dirampasnya dengan ditarik tangannya atau kakinya. Nah kurangnya dikeluarkan. Jadi atau dikeluarkan akan dia daripada rumah yang dirampasnya dengan ditarik tangannya atau kakinya. Kada mau tangannya ditarik keluarkan, kada mau, betisnya angkat, tarik betisnya. Dan barang sebagainya, sakira-kira hajat dua, keperluan dua, jangan di, artinya sudah ditarik di betis sudah, jangan lagi
langsung artinya diandak di sambut gatal kah jangan, diandak pasring badan kah jangan, hingga situ aja. Yang ingin cukup sekira-kira hajat juga, dan jangan berlebih. Nah, jangan lebih. Dan jikalau dapat ditumpahkan araknya, maka jangan dipecahkan bajananya. Lamunya araknya kalau aja dibuang, jangan dipecahkan. Botolnya jangan berlebihan. Dan jikalau dapat ditumpahkan araknya, maka jangan dipecahkan bajananya itu. Dan jikalau tiada memberi manfaat, kada mau juga yang demikian itu, melainkan dengan dipukul dengan tangan atau ditendang dengan kaki, maka harus berbuat akan dia dengan demikian itu. Kamunya kau aja sudah kayak itu, paksai ditendang, paksai dipukul. Nah, ini harus, artinya boleh aja, boleh. Tapi jadi sakadar hajat dua, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Syahdan. Ada orang yang menyuruh. Nah, ini ada orang yang menyuruh nih tadi apa? Jadi kita ini nyaman diisi ilmu nih. Ada adab-adabnya. Jadi kadang sembarangan orang. Adab yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan itu 3 perkara. Ada 3 macam. Kita namanya adab menyuruhnya. Pertama, keadaannya alim. Arti alim itu orang yang berilmu. Nah, itu dulu yang menyuruh orang yang membuat, yakni mengetahui akan hukum sesuatu yang disuruhnya, dan yang menegahkannya itu dengan hukum syarak. Dengan hukum syarak juga. Nah, ini haram hukumnya, ada boleh. Tidak boleh haram. Nah, tahuinya ya sudah boleh. Itu menyampaikan, menegah. Ini akan tahu apa hukumnya ini. Pada tahunya, tapi ditegah juga. Nah, itu ada disebut orang yang alim menegahnya itu, orang yang tahu dengan hukum syarak. Karena orang yang jahil, kada berilmu hukum sesuatu itu tiada sah menyuruh dan menegahnya, pada sah. Karenanya ada kada berilmu. Kedua, keadaannya itu warak. Orang kawin itu, orang menikahkan orang, nah itu kada boleh, kada ada ilmunya. Boleh nggak? Boleh nggak? Nah itu kada boleh. Kamunya kada ada ilmunya, jangan berucap-ucap boleh, jangan berucap-ucap kada boleh. Harus ada tahu dulu. Jangan pada takut harus. Nah, mencegah orang, menyuruh orang, bujur-bujur untuk belajar ilmunya. Kamu sudah tahu ilmunya, ada apa-apa, boleh aja. Itu yang pertama, harus tahu ini dulu. Dan dicegah itu apa? Jangan harus. Ini apa-apanya? Boleh aja. Boleh terus. Dari mana? Nah, tahu perasaanku boleh aja. Nah, perasaan boleh. Jangan perasaan harus ada ilmunya. Ada apa juga aja. Dia mau apa? Kedua, keadaannya itu apa? Supaya suruhnya akan tegaknya itu lebih berkesan. Warak ini orang yang menjaga daripada haram. Di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim itu orang warak ini kada mau memakan makanan pasar, kada mau makanan di warung,
Ada mau sih deh. Kenapa? Karena menjaga daripada yang haram. Jaga yang haram. Itu yang niatilah, namanya kita ngeliat itu. Mohon maaf lah mau berjualan, yang waktu mau berjualan orang baku 4 hari, lupa saya apa membaiki, menyaraki kumpulnya itu sambil aja ambil lawan tangan lawan tangannya. Jadi ujar dalam kitab itu ta'amus suki qaribun minan najasati. Makanan orang berjualan itu dekat dengan najis, bukan najis, tapi dekat dengan najisnya. Dalam kitab itu qaribun minan danas, dan dekat dengan kotor. Itu Bang. Jadi orang warak itu ada maunya makan makanan pasar tuh ada mau, karena dekat dengan najis di situ. Bukan beranggapan itu najis ada. Nah, warak ini menjaga daripada haram warak supaya seluruhnya dan tegahnya itu lebih berkesan, dan hendaklah sekira-kira hajat yang memberi manfaat juga, dan jangan berlebih-lebih daripada hak yang diberi izin oleh syarak. Jangan berlebihan, bukan kurang itu warak sudah. Nah, menjaga daripada haram, hanya makan bujur-bujur. Ada lagi orang buruan nih kadang mau menukar ayam yang di pasar, udah mau. Jadi menukar ayam yang hidup. Ada sebenarnya seorang yang siangi itu makan itu dia ayam. Kalau ada sih menukar burung aja. Kadang mau makan ayam. Kecuali makan ayam itu bukan dulu yang hidup, dibanding karena hidup sebenarnya seorang bisa nih nyari masakin. Itu hanya menjaga daripada haram. Padahal boleh aja, tapi sedikit menjaga daripada haram. Itu orang warak makan di warung jarang. Bisa di sini makan tapi jarang. Ini orang membahari dasar kaya itu warak benar, artinya menjaga benar daripada haram. Maka dasar kita lihatin namanya makanan orang itu kada kawai kesehatan maklumlah juga. Jadi ada orang berkisah, orang berjualan. Jadi namanya jualan itu orang berkisah, namanya jualan deh. Makanya lombok parawit itu nggak kada simbol gitu aja. Dan besok kayak kita ini sebelah sini ada bukan tadi blender lawan tahongnya udah kita buat lawan jeritannya ini sayur ini coba bisa dia cocok aja kan di dalam kitab Madai kayak itu dekat dengan najis, dekat dengan kotor. Ada orang berkisah nah orang berjualan punya opong aja namanya banyak itu aja orang berbesuk kayak kita banyak haram udah tuh bukan boy sekali buat lagi lawan apa ujung-ujungnya itu apa lombok tadi ujungnya kangkingnya kadangnya nambah pacul gitu bang sebagian kayak itu kalau berita bang jadi yang disampaikan oleh di dalam kitab itu juga sebagian. Ya ini orang warak dan mau sedang makan. Yang ketiga, jadi orang warak tadi nama nasihatinya. Yang ketiga keadaannya itu husnul khuluq, yaitu bagus akhlaknya nama nasihatnya tadi. Lamunya nang akhlaknya kada baik juga. Ini mau nasihati orang. Ayo nak makan sembahyang. Pian tambahnya sembahyang lah. Betul tunggal aku aja nak sembahyang ya. Ikan jangan lah. Menasihati anak menurut suruh ada sembahyang. Ayo nak baca doa. Nak makan Allah barik lana jannah. Waqina azabannar. Salih abahnya kada berdoa.
makan. Kenapa? Bahagia pian kada berdoa. Maka pian tadi menyuruh ulun berdoa. Berdoa aja dalam hati aja. Nah, dalam hati. Nah, bagus dulu. Yakni baik perangainya dengan lembut dan jangan dengan keras dan jangan marah. Nah ini namanya orang alim-alim itu nama lembut, menasihati, menagur, mencegah, menyuruh, lemah lembut sini. Lalu orang itu terkesan nyaman mengerjakan. Itu syarat-syaratnya yang kita menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan jangan keras dan jangan marah, karena dengan baik perangainya itu dapat memberi manfaat dan segera diterima oleh orang. Sudah kayak itu tuh perangai, kada mau juga naserahkan Allah lagi, ada Allah lagi. Kenapa jadi demikian? Karena dan dalil yang menunjukkan adab yang tiga ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, ujar Nabi, la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari illa rafiqun bima ya'muru bihi, rafiqun bima yanha 'anhu, alimun bima ya'muru bihi, halimun bima yanha 'anhu, faqihun bima ya'muru bihi, faqihun bima yanha 'anhu. Artinya tiada menyuruh seseorang dengan berbuat kebajikan. Ini tiada menyuruh seseorang dengan berbuat kebajikan dan tiada menegahkan dia daripada kejahatan, melainkan dengan lemah lembut, ujar Nabi. Jadi menyuruh itu dengan lemah lembut, makanya Nabi, Masya Allah. Dan kasih sayang pada barang yang disuruhnya dengan dia itu. Jadi menyuruh itu dengan kasih, dengan sayang menyuruhnya. Nah kayak kalau orang menyuruh kasih sayangan, nah kayak itu. Dan lemah lembut pula, dan kasih sayang pada barang yang ditegahkannya itu. Dan halimun, yakni lemah marah, lambat marah. Kada mau penyarikan sedikit, ia akan barang yang disuruhnya. Nah itu. Dan halimun, ia akan barang yang ditegakkannya daripadanya itu. Artinya lambat marah, kada penyarikan. Jadi ada ulun waktu menambal ban dari itu. Dahulu ada orang bernama anak, minta duit ya. Minta duit terus ini sih bunga ini dia minta duit terus. Ada tahu orang duit. Pian main nang bunga jangan beri ulun duit. Nah, kejadian menyarikan. Disambatnya pian main bunga dan beri ulun duit. Ya, jangan sekali-kali menyumpahi anak. Mengujuainya. Halimun lemah lembut. Itu betul-betul nang suruh Nabi. Kena sudah nang 3 kali anyar dari lawan keras. Tapi jangan berlebihan. Dan faqihun yakni alim. Sekira-kira mengetahui ia akan hukum barang yang disuruhnya itu, tahu, alim, tahu bahwa yang disuruhnya itu apa. Dan faqihun mengetahui ia akan hukum barang yang tegahkannya daripadanya itu. Jadi yang disuruh itu tahu, dan ditegahkannya itu tahu apa-apanya. Namunnya kada tahu, sasuruh-suruh aja. Tawakan ulama lain. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa hadha
yadullu ala annahu la yushtaratu ay yakuna faqihan mutlaqan bal bima ya'muru bihi wa yanha anhu wa kadza al-hilm. Artinya, ujar Imam Ghazali, hadis ini menunjukkan atas bahwasanya tiada disyaratkan pada orang yang menyuruh dan menyegah itu mengetahui sekalian ilmu fikih. Kada apa, kada disiden, kada perlu samuan untuk orang mengetahui ilmu fikih, ya kalau. Tetapi disyaratkan akan dia mengetahui ilmu fikih pada barang yang disuruhkannya itu. Nah itu aja. Kada apa kita lah samuan ilmu fikih ini mengetahui. Nama-nama kita tahu aja, nak kayak minum arak haram. Nah itu tahu kita. Sembahyang kada batu makninah tahu kita. Sembahyang artinya kada bujur bacaannya. Nah itu kayak Fatihah misalnya ada bujur bacaannya. Tahu kita. Nah itu wajib kita menaburnya. Sekitar itu aja. Lamunnya kita disuruh ditakunakan hukum faraid, hukum berbagi waris, nah tahu kita. Atau hukum nikah, nah kada tahu kita. Kada alim kita, kada awal kita menabur orang, karena kita kada alim, kada tahu. Ini jangan apa nih, lamunnya nikah nih saksinya ini boleh lah. Nah kada tahu kita, kada paham. Atau ini walinya nih, nang walinya di jauh orangnya. Ada sini dan sanaknya aja lagi kayak Pak boleh lah. Nah tahu kita, kada kau menabur kita, kada kau memuliakan kita, kada kau menagah orang nikah kita, kada tahu. Nah jangan, dalam jadi takut-takut orang, jangan dia tahu perasaan tuh dia punya. Nah ya ada boleh tahu harus tahu orangnya hanya ditegak. Jangan harus. Nah harus mengetahui dulu. Cuma di sini nanti tegak itu harus dulu kita tahu apa hukumnya. Yang disuruh itu harus tahu apa hukumnya. Nah, kadang sekalian ilmu fikih, tetapi disyaratkan akan dia mengetahui ilmu fikih pada barang yang disuruhkannya. Nah, kayak kita misalnya ada khatib sini, tahu kita apa rukun-rukun khutbah. Tak tinggal rukun khutbah, tahu kita, maka kalau kita menabur. Nah tertinggal tadi salawat misalnya, atau tertinggal wasiat misalnya. Nah kawan nabur kita, ulanginya kita. Nah, ada 5 rukun khutbah, tahu kita. Lamunnya kita ada tahu, menabur abian tadi anak aja, tertinggal aja Al-Qur'annya. Apa gerak sini? Apa gerak hukumnya ini Al-Quran? Nah ada tahu ya. Nah ada tahu. Jadi kita nama nagur itu sekadar ilmu fikih kita. Ada semua ilmu kan? Nang kita tahu, tapi nang kita tabur itu aja nang tahunya pasti yakin kita tahu. Ilmu kita itu di situ situ. Tidak disyaratkan akan dia mengetahui ilmu fikih pada barang yang disuruhkannya akan dia itu, dan pada barang yang ditegakkannya daripadanya juga. Dan demikian lagi halimun, artinya jangan syarif, jangan kasar, jangan maulah orang syarif menaburnya. Maka tiada disyaratkan melainkan pada barang yang disuruhnya dan ditegakkannya itu juga. Al-faslu salisu bil munkaratil ma'lufati. Pasal yang ketiga pada menyatakan segala pekerjaan itu kejahatan yang dimungkarkan oleh syarak, yang telah dijalankan oleh orang yang banyak, yakni yang telah ma'ruf pada adab
orang yang banyak, maka itu amat banyak. Oh, benar banyak. Di sini Sidin memadahi bahwa di Sidin pekerjaan itu ada kejahatan yang mungkar oleh syarak, yang dijalankan, yang dilakukan banyak orang. Nah, salah itu tadi yang telah ma'ruf pada adat orang yang banyak, yaitu amat banyak benar yang salah nih, yang dikerjakan orang ini banyak benar, makanya banyak orangnya yang mengerjakan yang salah nih kayak apa. Nah, jadi dari Imam Ghazali, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam annal munkarati tanqasimu ila makruhatin wa ila mahzuratin. Fa idza qulna hadza munkarun makruhun fa'lam annal man'a minhu mustahabbun was-sukutu 'alaihi makruhun wa laysa biharamin illa idza lam ya'lamil fa'ilu bihi annahu makruhun fayajibu dzikruhu lahu li'anna al-karahata hukmun fi syar'i yajibu tablighuhu ila man la ya'rifuhu. Wa idza qulna munkarun mahzurun aw qulna munkarun mutlaqan fanuridu bil mahzura wa yakunu sukutu alaihi ma'al qudrati mahzura. Artinya kata ilmu bahwasanya segala yang dimungkarkan itu terbagi ia kepada dua bagi. Yang mungkar maka bagus itu ada dua bagi. Pertama makruh dan kedua haram. Yang dicegah itu, yang dilarang itu ada dua, makruh dan kedua haram. Maka apabila kami kata ini mungkar, yakni makruh, maka ketahui ilmu bahwa menegahkan daripadanya itu yaitu sunat. Jadi lamunnya makruh, mencegah itu punya sunat. Dan diam daripadanya itu makruh. Kamunya kada ditabur, maka makruh. Arti makruh itu apabila dikerjakan tidak apa-apa, apabila ditinggalkan berpahala. Dan tiada haram, makruh itu tidak haram. Melainkan apabila tiada mengetahui orang berbuat itu akan bahwa perbuatannya itu makruh, maka wajib disebutkan baginya bahwa perbuatannya itu makruh. Kami yang tahu itu, nah dipadahi itu makruh hukumnya. Karena bagi makruh itu hukum pada syarak, padahal wajib menyampaikan akan dia kepada orang yang tiada mengetahui akan itu. Nah, memadahinya hukum makruh itu wajib menyampaikannya. Dan apabila kami kata sesuatu yang mungkar itu mahdzur, yakni haram, atau kami kata mungkar yang mutlak, maka kami kehendaki dengan dia itu mungkar yang haram. Jadi sidin, kitab pelajaran kita tadi itu namanya mungkar, itu mungkar yang haram, bukan mungkar yang makruh. Dan adalah diam atasnya serta kuasa ia menegahnya daripadanya itu yaitu haram. Kawah aja menegah tapi kada ditegahnya berdosa. Lain namanya kada kawah. Maka semalam kada kawah kita mencegahnya karena alasan ini. Kata oleh Bapak, ini kawah aja, kuasa aja mencegahnya, kada dicegah berdosa. Tapi namanya makruh tadi kada dicegah, kada berdosa, tapi kada dapat pahala sunnah. Sesuatu yang dimungkarkan, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita mengaji mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, tetangga kita di sini, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa, dan mudah-mudahan kita dimatikan Allah daripada iman dan Islam semoga Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.